Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Haris Sulaiman Hasri MPD. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi Khulafa Al-Rasyidun. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalkan diri dahulu. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Khulafa Al-Rasyidin. Pengertian dari Khulafa Ar-Rasyidin sendiri merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan Ar-Rasyidin bentuk dari kata Ar-Rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka Khulafa Ar-Rasyidin memiliki pengertian para pengganti atau penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah ini diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam. Khulafa Ar-Rasyidun terdiri dari 4 khalifah, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya saya akan menjelaskan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pertama itu biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, yang dimana di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah bin Abi Quhafa bin Amir. Namun orang-orang memanggilnya Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Dalam bahasa Arab, bakar artinya dini atau pagi. Selain itu, Abu Bakar sering dipanggil Atik atau tampan karena ketampanan wajahnya. Sementara Nabi memberikan Abu Bakar gelar As-Siddiq dikarenakan ia membenarkan kisah Isra Miraj Nabi ketika banyak penduduk Makkah mengingkarinya. Selanjutnya yang kedua itu masa proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Pada masa ini terjadi masa peralihan kekuasaan yang dimana setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin dihadapkan pada sesuatu problema yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal ia tidak meninggalkan pesan dan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat. Kemudian kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakar dengan cara musyawarah yang dilakukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah. Dan yang ketiga itu masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, banyak yang mengaku sebagai nabi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat juga itu banyak ada yang menolak membayar zakat. Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka yang tidak membayar zakat. Pusat kekuasaan Abu Bakar itu bersifat sentral. Segala keputusan di tangan Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau memproklamirkan Amirul Mukminin. Beliau memprioritaskan perluasan Islam. Perluasan Islam mencapai sepertiga dunia. Islam bisa tersebar sampai ke daratan Eropa. Adapun kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Abu Bakar yaitu yang pertama, memerangi para orang murtad, nabi palsu dan kelompok yang enggan membayar zakat. Yang kedua itu pembukuan Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga itu adalah perluasan wilayah. Selanjutnya saya akan menjelaskan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama itu biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bernama asli Umar bin Khattab Ibnu Nufail, yang merupakan keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, yaitu salah satu suku yang terpandang mulia. Ia dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab menjadi khalifah pada
periode 634 sampai 644 Masehi atau 12 sampai 13 Hijriah. Selanjutnya yang kedua yaitu masa proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Utsman bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggalan beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah. Keputusan ini diambil atas tujuan para sahabat. Masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau memproklamirkan Amirul Mukmin. Beliau memprioritaskan perluasan Islam. Perluasan Islam mencapai sepertiga dunia. Islam bisa tersebar sampai ke daratan Eropa. Adapun kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu yang pertama, pengembangan wilayah Islam, kedua, mengeluarkan undang-undang, ketiga, membagi wilayah pemerintahan, dan yang keempat yaitu membentuk beberapa dewan. Selanjutnya Utsman bin Affan 24 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan ibnu Abdul Az ibnu Umayyah dari Buak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendapat gelar Zun Nurain atau pemilik dua cahaya karena mengawini dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan setelah satu meninggal, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Sepeninggal Umar bin Khattab, Dewan Syura mulai bersidang untuk menentukan masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, kebijakan yang paling disorot adalah kebijakannya pada pengangkatan kerabat keluarganya menduduki jabatan penting, seperti amir atau gubernur di daerah kekuasaan Islam berasal dari kerabat dekat. Kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Utsman bin Affan: pertama, perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, pengangkatan pejabat, pembangunan fisik. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Nabi Thalib ibnu Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah. Demi untuk membantu keluarga temannya yang mempunyai banyak putra, Abbas, ia telah masuk Islam dalam waktu yang masih berada pada umur usia muda. Proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Utsman, kebijakan yang paling disorot adalah kebijakannya pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepemimpinan Utsman bin Affan dalam kondisi tidak stabil. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat. Beliau menghadapi juga pemberontakan dari Zubair dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib: pertama, penggantian pejabat lama dengan yang baru, penarikan kembali tanah hadiah, menghadapi para pemberontak.